Provinsi Jawa Barat telat dalam menangani kasus setiap sengketa yang ada di Jawa Barat. Yang harus ditanyakan gubernur yang kemarin, saya kira ya. Hanya KDM yang berani menyentil Samsat, dan ini ternyata terbongkar juga. Ternyata per minggunya itu ada setoran 50 juta. Luar biasa. Seharusnya uang pajak kembali ke rakyat lagi untuk kesejahteraan rakyat. Ini untuk setoran yang di atasnya. Lihat videonya. Besok tidak boleh lagi pegawai Samsat ada selempit, ada setor pada pihak lain yang bukan peruntukannya. Saya akan berhentikan, akan saya proses. Jadi saya ada maafkan. Kalau yang dulu katanya ada setor pada A pada B 50 juta per minggu, udahlah, oke, saya tidak akan mengungkit. Tapi mulai hari ke depan nggak boleh. Ada duit itu, setorkan lagi ke kas negara. Setorkan lagi ke kas negara. Kenapa? Anda sholat tiap hari, Anda pergi umroh tiap waktu, tapi duit pendapatan daerah Anda berikan pada yang lain, Anda berdosa. Itulah tadi dulu videonya. Kita itu jadi tahu toh bagaimana di Samsat itu gara-gara KDM ini. Bagaimana menurut dulur-dulur, baru kali ini ada pemimpin yang berani loh. Tulis di kolom komentar. Berikutnya, Wali Kota Cirebon kekeh ingin mobil dinas 900 juta. Wakilnya menolak keras. Jangan jadi wakilnya menolak. Gak boleh. Rakyat lebih membutuhkan. Yang bijak malah wakilnya. Gubernurnya kekeh ingin mobil dinas 900 juta rupiah. Mobil dinas Bupati Karanganyar dibeli pakai dana APBD, artinya uang rakyat, sebesar 2,1 miliar rupiah. Wow, harga yang sangat fantastis, tapi menggunakan uang APBD. Masih terbilang baru, sudah dilelang. Waduh, dan dibeli bupatinya sendiri seharga 680 juta rupiah. Bupatinya beli mobil baru seharga 2,1 miliar. Masih terbilang baru, dilelang. Yang beli bupatinya sendiri seharga 680 juta rupiah. Itu konsepnya bagaimana? Wali Kota Cirebon ngambek minta dibelikan mobil baru. Mungkin berharap suatu saat nanti bisa menjadi milik pribadi seperti Bupati Karanganyar. Apa tanggapan kalian mengenai pemimpin-pemimpin seperti ini? Kalau memang beritanya ini valid. Gubernur yang ini kebetulan sobat Aing. Diakui atau tidak bahwa Provinsi Jawa Barat telat dalam menangani kasus setiap sengketa yang ada di Jawa Barat. Bapak Ibu sekalian, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di dalam Perda nomor 3 tahun 2019 diperjelas di dalam Pergub nomor 105 tahun 2022 bahwa Gubernur Jawa Barat seharusnya memiliki tim sengketa, tim penyelesaian sengketa. Yang harus ditanyakan gubernur yang kemarin, saya kira ya. Kalau gubernur yang ini kebetulan sobat Aing. Tegas jawaban dari Ibu Rieke Diah Pitaloka. Jangan menyalahkan Gubernur Kang Deddy Mulyadi, tapi salahkan pemerintahan sebelumnya. Artinya gubernur sebelumnya. Kang Deddy Mulyadi adalah sahabat Aing. Terharu gak sih mendengar ucapan tulus dari Ibu Rieke Diah Pitaloka dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, satu-satunya sosok yang membela dan mendukung program kerja dari Kang Deddy Mulyadi. Sepertinya di sini ada kasus sengketa tanah Sekolah Semansa Bandung dengan pihak lain. Di sini ada satu sosok yang bernama Bapak Erwin Syah, anggota DPRD Jawa Barat Komisi 5 dari fraksi PKB, yang mengkritik kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi. Katanya telat ngurusin hal ini. Seharusnya dibentuk tim sengketa tanah. Kenapa baru sekarang? Kemudian direspon oleh Ibu Rieke Diah Pitaloka. Jangan salahkan KDM dong, salahkan pemimpin sebelumnya. Berarti sengketa tanah ini sudah terjadi sebelum kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi. Makanya Ibu Rieke Diah Pitaloka ngomong seperti itu. Jangan salahkan KDM dong, salahkan gubernur yang lain. Terima kasih Ibu sudah membela Kang Deddy Mulyadi di saat banyak sekali elit-elit politik yang terus mengkritik, menyalahkan Kang Deddy Mulyadi. Tapi Ibu Rieke Diah Pitaloka sampai dengan detik ini masih terus memberikan dukungannya kepada Kang Deddy Mulyadi.
Kabar terbaru lagi nih. KDM kembali bikin geger. Dana hibah sebesar 6,5 miliar dibongkar. 4 pejabat Kota Bandung langsung menjadi TSK. Satu persatu mulai ketahuan, mulai muncul ke publik, dan sebagian dari mereka sudah ditetapkan menjadi TSK. Dana buat gerakan pramuka, malah dikorupsi rame-rame. Ada Bapak Edi Marwoto, Kadispora Kota Bandung. Kemudian ada Bapak Dodi Ridwansah, mantan Kadispora. Kemudian ada Bapak Yosi Irianto, mantan Sekda. Dan ada Bapak Denny Nurhaidina Hadimi, mantan Ketua Harian Pramuka. Dan semuanya itu sudah ditetapkan sebagai TSK oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Duit rakyat digasak untuk kepentingan pribadi. Satu persatu mulai terungkap soal dana-dana yang diselewengkan. Siapa lagi yang akan menyusul? Seperti yang saya bilang kemarin, pasti akan ketahuan. Apalagi di masa kepemerintahan Kang Deddy Mulyadi yang transaksinya sudah menggunakan e-budgeting. Jadi tidak ada celah lagi nih untuk beberapa oknum yang ingin mencuri uang rakyat. Kemudian ada berita dari berimbang.com. Dana hibah dihapus, pesantren Jabar gugat. Kami bukan penonton di negeri sendiri. Masih ingat kan soal dana hibah? Jadi ada kekecewaan gitu ya, karena dana hibah telah dihapus oleh Kang Deddy Mulyadi. Dan di sini saya menemukan beberapa komentar yang sepertinya sangat mendukung langkah dari Kang Deddy Mulyadi untuk menghapus dana hibah ini. Pada saat anak saya pesantren masuknya sampai 15 juta. Biaya masuknya 15 juta. Belum bayar SPP sekolah, biaya kamar, makan ada pilihan mau yang 2 kali atau 3 kali. Setiap kali makan 17.500 sekali makan. Jadi kali 3, kalau memilih 3 kali sehari, jadi 17.500 kali 3. Masa masih minta ke pemerintah? Maksudnya di sini pondok pesantren itu sudah menetapkan biaya masuk anak-anak pesantren baru, dan nominalnya sudah dijelaskan secara lengkap ya oleh salah satu netizen ini. Kemudian komentar berikutnya, bisa nggak sih ormas yang satu ini bisa mandiri secara finansial? Jadi tidak hanya mengharapkan hibah dari pemerintah. Bayar pesantren sudah mahal-mahal, masih saja mengemis dana hibah. Biaya pesantren kan sudah mahal, kenapa masih mengharapkan dana hibah? Maunya dapat yang terbanyak. Ada saran nih, sebelum protes, tolong kasih tahu ke kita dulu, ke masyarakat. Dana hibah yang begitu besar digunakan untuk apa saja? Maksudnya di sini untuk pondok pesantren yang memprotes kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi, kalian harus memberikan laporan dan itu harus transparan. Dana hibah itu dipergunakan untuk apa saja? Maksudnya di sini biar tahu kemana dana hibah itu disalurkan. Yang kita pahami sebagai masyarakat, KDM ingin adanya pemerataan. Jangan sampai yang besar semakin besar, yang kecil semakin kecil, yang terpuruk semakin terpuruk. Sedangkan pesantren itu banyak yang perlu dibantu. Apa tanggapan kalian soal protes yang diajukan oleh beberapa pondok pesantren karena dana hibah telah dihapus oleh Kang Deddy Mulyadi?